Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Seiko. Sebelum lanjut review, karena video ini tayang pas hari lebaran, gue mau ngucapin dulu Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah buat semua teman-teman yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, lanjut ya. Untuk box luar atau outer covernya ini warna putih polos. Bagian depan ada logo Seiko. Terus sebelah kanan ini ada beberapa informasi. Dan yang sisi lainnya polos. Oke, untuk box utamanya ini warnanya creamy gitu ya. Di sini juga simple, cuma ada logo Seiko aja di bagian atas. Dan ini dia jam tangannya. Seiko Presage SRPE 45J1 Green Dial atau yang biasa disebut juga dengan Seiko Cocktail Mojito. Nah, buat yang penasaran gue belinya di mana? Ini gue dapat beli dari salah satu toko yang ada di Shopee. Kebetulan gue nemu yang harganya paling bersaing nih. Barangnya 100% original dan garansinya resmi 3 tahun dari Seiko. Kalau kalian mau beli juga, linknya udah gue siapin di deskripsi. Kalian tinggal klik aja. Alasan gue beli jam tangan ini adalah karena gue emang lagi butuh jam tangan berkonsep dress watch buat dipakai di acara-acara formal, terutama ya buat hari lebaran kayak gini pastinya. Dan seperti yang kita tahu ya, budaya di sini tuh kalau habis lebaran kan biasanya bakalan banyak banget tuh muncul acara-acara kondangan. Nah, kebetulan gue belum punya dress watch buat dipakai kondangan nih guys. Jadilah gue beli si Seiko Mojito ini. Dan kesan pertama pas gue lihat dan pegang langsung jam tangan ini, jujur ini jauh lebih bagus dari yang gue bayangin. Karena sebelumnya emang gue cuma lihat jam tangan ini tuh dari YouTube, Instagram, dan gambar-gambar di marketplace saja. Belum pernah lihat langsung. Itu pun menurut gue udah kelihatan sangat menarik ya. Dan ternyata pas lihat aslinya, ini jauh melebihi ekspektasi gue. Terutama bagian dialnya nih, ini cakep banget. Dialnya tuh full pattern dan patternnya ini bukan cuma print-printan ya, tapi memang dia 3D. Jadi dia bisa menampilkan efek cahaya yang cantik dan sangat dinamis. Tiap kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, maka pola dan efek cahaya yang terbentuk ini akan berubah juga. Jadi nggak ngebosenin lah buat dinikmatin. Dan menurut gue untuk varian dial hijau ini yang terbaik sih. Oh ya, perlu kalian tahu juga ya, kalau di seri ini tuh ada 3 varian reguler, yaitu dial hijau, dial biru, dan dial merah. Terus ada juga yang varian limited. Dan kenapa gue bilang varian dial hijau ini yang terbaik? Karena yang pertama untuk warna hijaunya sendiri ini hijau gelap atau deep green gitu ya. Memberikan kesan kalau jam tangan ini sangat karismatik. Ditambah lagi pemilihan warna gold untuk hands dan markernya. Ini benar-benar perpaduan yang sempurna. Di sini kalian bisa lihat antara warna hijau yang elegan dipadukan dengan sentuhan gold dengan porsi yang pas, menghasilkan dial dengan kesan elegan tapi tetap berkelas. Kemudian pemilihan case warna silver dengan finishing full polish juga ini menurut gue tepat banget. Seandainya case-nya warna gold, mungkin gue nggak akan jadi beli deh, karena akan terlalu glamor dan kesannya nggak akan elegan lagi. Jadi gue lebih suka case silver kayak gini. Terus kalau untuk strapnya, ini juga menurut gue warnanya masuk. Dial hijau dengan aksen gold, terus dikasih strap kulit warna coklat. Ini manis banget. Itulah kenapa gue bilang varian dial hijau ini adalah yang terbaik. Karena keseimbangan warna di varian Mojito ini benar-benar sempurna. Kemudian kalau untuk kualitas detail, gue rasa sih udah nggak perlu diragukan lagi lah. Apalagi untuk detail dialnya ini benar-benar berasa premium. Paling di sini gue mau ngasih lihat ke kalian detail-detail menarik yang mungkin gak akan bisa kalian lihat di foto-foto produk yang ada di marketplace. Pertama untuk bagian stick marker, ini cakep banget. Selain udah applied atau 3D, ternyata dia pakai 2 kombinasi finishing. Bagian tengahnya doff, sementara sisi-sisinya glossy. Begitu juga dengan bagian dead window. Dia frame-nya pakai 2 kombinasi finishing yang sama. Cakep banget. Terus nggak ketinggalan untuk jarum jam dan menitnya juga ini unik ya. Karena sebelahnya doff, sebelahnya lagi glossy.
Dan hal ini juga yang bikin tampilan dialnya jadi lebih dinamis. Kemudian di bagian crown juga ada detail kecil yang di range harga segini cuma bisa kita temukan di Presage series, yaitu engrave logo huruf S yang tegas banget. Tentunya karena ini bukan diver watch dan water resistnya cukup di 5 atm, jadi crownnya bukan yang screw down. Terus kalau kita lihat dari samping gini, kalian bisa lihat nih, kacanya ini tinggi banget ya. Mungkin tingginya lebih dari 1 mm. Dan bagian ini juga yang jadi salah satu penunjang untuk jam tangan ini agar tetap bisa menjaga kesan mewahnya. Untuk materialnya sendiri berbahan hard like crystal dari Seiko yang dikenal jernih dan lebih tahan terhadap benturan. Dan hal terbaiknya adalah bagian permukaan kacanya ternyata cenderung datar. Jadi keindahan dialnya tetap bisa dinikmati dari banyak sudut pandang dengan gangguan distorsi yang sangat minim. Karena yang melengkung cuma bagian pinggirannya aja. Ini benar-benar konsep yang dipikirkan dengan sangat matang oleh Seiko. Kemudian kalau untuk material case-nya stainless steel 316L. Dan untuk strap, ini kalau gua cek sih kulitnya asli ya. Untuk teksturnya kenyal dan lentur. Jahitannya rapi, udah quick release juga. Terus ring holdernya dapat 2 dan untuk buckle-nya menggunakan jenis deployment. Ini tipikal buckle yang memang identik sama dress watch. Untuk build-nya bagus, materialnya stainless steel dan nggak lupa di sini disematkan juga logo Seiko. Cakep. Pindah ke bagian belakang, case back-nya berjenis exhibition dengan sistem ulir atau screw down. Dan ini salah satu bagian yang udah pasti dipikirkan dengan matang juga oleh Seiko. Karena ternyata mereka nggak cuma sekedar mau menampilkan mesinnya aja. Tapi di sini juga ada pertimbangan dari segi estetik dengan memasang rotor berwarna gold yang selaras sama warna dialnya. Ini kelas banget sih dan gua suka. Oh ya, untuk movementnya sendiri di sini adalah kaliber 4R35. Ini emang udah jadi mesin andalan untuk Seiko di harga 3-6 jutaan. Fitur yang dibawa oleh kaliber jenis ini diantaranya automatic plus manual winding, ada fitur tanggal, hack mechanism, dan 40 jam power reserve. Satu alasan lagi kenapa gue akhirnya beli jam tangan ini yaitu ukurannya. Diameternya ada di angka 38 mm, tebelnya 12 mm, lebar lugnya 20 mm, dan lug to lugnya 45 mm. Buat tangan gue yang lingkarnya cuma 15,8 cm, kalian bisa lihat nih ya, ini pas banget. Ujung-ujung lugnya juga masih aman, karena lebar pergelangan tangan gue 48 mm, sedangkan lug to lug jam tangan ini 45 mm. Jadi masih ada spare beberapa mili buat balancing. Kemudian untuk strapnya juga kayak udah dipersiapkan buat pergelangan tangan kecil ya. Karena ini gue pakai lubang nomor 1 atau yang paling mentok dan masih pas banget. Cuma mungkin karena gue nggak terbiasa pakai strap model gini yang ujung strapnya ada di sisi dalam, jadi gue ngerasanya tuh agak kurang nyaman aja sih. Mungkin nanti bakalan gue balik. Atau mungkin bakalan gue ganti strap model lain yang biasanya gue pakai. Yang jelas untuk jam tangannya sih ini oke banget. Dan ukurannya juga berasa pas di pergelangan tangan gue yang mungil. Oke, kesimpulannya bisa dibilang ini adalah salah satu pembelian Seiko terbaik dalam hidup gua. Karena yang pertama secara desain gue suka banget. Menurut gue ini salah satu kelas Seiko entry level dengan dial terbaik yang pernah ada. Yang kedua, ukurannya juga sempurna buat ukuran tangan gue yang tergolong kecil. Dan sebagai sebuah dress watch juga ini perfect banget. Desainnya elegan, tapi tetap bisa mempertahankan dialnya agar tetap legible. Ukurannya ideal. Dan yang terbaik dari varian Mojito ini adalah keseimbangan warnanya yang luar biasa.
Benar-benar masterclass. Pokoknya kalian nggak akan nyesel lah kalau beli Seiko Mojito ini. Oke guys, itu tadi review dari Seiko Presage SRPE 45J1 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.